Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 224 di bab yang ke-27, yaitu adalah menjunjung kehormatan kaum muslimin. Setengah 7 telat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Musa, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ya masuk Islam. Beliau dilahirkan 21 tahun sebelum hijrah, Nabi hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah, beliau umur 21 tahun. Beliau masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Biar Namanya adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Kalau kita lebih kenal Abu Musa al-Ash'ari daripada nama aslinya Abdullah bin Qais. Sebagaimana Abu Hurairah lebih dikenal Abu Hurairah daripada nama aslinya. Yang banyak yang lupa adalah Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama Abu Hurairah. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan hadis sebanyak 360 hadis. Beliau dimakamkan di Kufah, yaitu di Irak. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Qala, berkata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Al-mu'minu, orang yang beriman. Sini yang beriman dengan iman yang sempurna. Lil mu'mini, dengan mukmin yang lain.
kalbunyani. Itu perumpamaannya adalah seperti sebuah bangunan. Jadi Rasulullah mengibaratkan hubungan antar mukmin satu dan mukmin yang lain itu ibarat komponen yang menyusun bangunan. Ya. Supaya apa? Diberikan misal seperti ini agar para sahabat memahaminya. Hubungannya seperti apa? Seperti bangunan, sebuah bangunan, komponen-komponen bangunan itu yashuddu ba'duhu ba'dha. Yang komponen satunya itu dengan komponen yang lainnya itu saling menguatkan. Wasyabbaka baina asabi'ihi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya merancangkan itu apa ya, mengaitkan kedua antara jari-jari beliau itu seperti ini. Ya. Meskipun ada yang mengartikan wasyabbaka baina asabi'ihi, yang merancangkan antar jari-jarinya ini adalah Abu Musa al-Asy'ari. Yaitu Abu Musa al-Asy'ari, rawi hadis ini, sahabat Nabi, ketika menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, beliau seperti ini juga. Ya. Jadi perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang bagian satu dan bagian yang lain itu saling menopang, saling menguatkan. Nah, ini adalah jelas ya. Seperti inilah idealnya kaum muslimin. Ya, yang satu dengan yang lain saling terkait dan menguatkan. Bukan satu dengan yang lain saling menghindar, merenggangkan. Apalagi malah membebani sehingga malah menjadi tidak menguatkan. Tapi hadirnya dia menjadi masalah, hadirnya dia malah membebani bangunan itu. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini evaluasi bagi diri kita masing-masing. Adakah kita dengan kaum muslimin, dengan urusan kaum muslimin itu memperhatikan, kemudian mengambil peran? Nah, ya, itu penting itu. Jadi memperhatikan dan mengambil peran. Bukan hanya kemudian mengamati saja. Apalagi kemudian malah tidak memperhatikan. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan ya yang dimisalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini evaluasi bagi kita ini, termasuk juga saya. Adakah saya dan Bapak Ibu sekalian dengan urusan kaum muslimin itu sebagaimana sabda Nabi ini, saling menopang satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Bukan malah saling merenggangkan, saling acuh tak acuh. Kalau saling acuh tak acuh, berarti ada masalah keimanan dalam hati kita. Ada benih-benih kemunafikan di dalam hati kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau kemudian ada sesuatu urusan kaum muslimin dan kita belum ada perhatian atau belum ada peran, ya sudah, sekarang ke depannya kita perbaiki. Jadi seperti itu, bukan kemudian nanti sudah kalau gitu udah gak usah sekalian ya. Bukan seperti itu, tapi bagaimana kita menerima sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka tentu kita mengikuti petunjuk-petunjuknya. Ya, meskipun kemudian yang lainnya tidak sesuai dengan sabda Nabi. Yang penting diri kita, evaluasi diri kita, dan kemudian kita mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Memang kalau kondisi salafus saleh, termasuk pada generasi Khulafaur Rasyidin, itu sesuai semua dengan sabda Nabi. Ya. Bahwa 10% saja
dari sabda Nabi yang tidak dijalankan oleh kaum muslimin pada masa itu, pada masa keemasan kaum muslimin, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak baik. 10%, artinya 90% dijalankan, ada 10% yang tidak dijalankan, itu sudah tidak baik. Nah, kalau generasi sekarang, generasi jauh dari masa Nabi, 10% saja menjalankan sunnah-sunnah Nabi, itu sudah sangat baik. Karena memang jauh dari Nabi. Ya, baik dari sisi geografisnya maupun kemudian dari sisi masa. Makin kesini makin parah begitu ya. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, gitu ya. Sudahkah kita memperhatikan? Sudahkah kita mendoakan? Apa yang bisa kita lakukan? Minimal adalah kita mendoakan. Muttafaqun alaihi, hadis ini adalah muttafaq alaih. Artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat akan kesahihan hadis ini. Hadis sahih. معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما Wa anhu, dan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik au liyaqbil ala nisaliha bikaffihi. Man, siapa saja, yang dimaksud adalah kaum muslimin, marra, yang dia berjalan, fi syai'in, pada satu urusan apapun, berjalan, min masajidina, yaitu berjalan di masjid-masjid kami, berjalan di masjid, au aswakina, atau di pasar-pasar kami, atau di pasar, ya intinya adalah bersama banyak orang. Wa ma'ahu, dan besertanya dia nablun, yaitu anak panah. Dia membawa senjata anak panah. Falyumsik, maka hendaklah dia menahan anak panah itu, jaganya. Au liyaqbid, atau dia tutupi, ya, atau dia tutupi ala nisoliha, pada ujung panahnya, ditutupi pakai tangan atau pakai kain, gitu, bikafihi, dengan tangannya, ditutupi anak panahnya dengan tangannya. Ayyusiba ahadan, agar yang demikian itu tidak mengena pada seorang pun minal muslimina, dari orang-orang Islam, minha, yaitu dengan anak panah tadi, bisyai'in, ya, sedikit pun. Jadi agar anak panah itu tidak mengenai, tidak menggores, apalagi melukai kaum muslimin. Jadi lembutnya Nabi Muhammad SAW itu seperti ini. Saking rahmahnya beliau, saking sayangnya beliau kepada umatnya, sampai-sampai hal seperti ini diwanti-wanti oleh beliau. Kalau kalian berjalan, kalian membawa senjata. Kalau di dulu adalah anak panah, sekarang apapun senjata itu, ya, ada celurit, ya, ada apa saja, pisau. Maka
senjatanya hendaknya dikendalikan, ditahan. Kalau ada anak panah tadi meruncing gitu, dipegang itu anak panahnya itu, yang ujungnya itu. Ya. Yang demikian itu agar anak panah tadi tidak melukai atau tidak menggores kaum muslimin. Kalau senjatanya dibawa begitu, ya kemudian tergores, tergesek kan luka kaum muslim. Ya. Jadi agar kita kaum muslimin ini memperhatikan, jangan sampai apapun yang kita lakukan, sikap kita, ya apalagi membawa senjata ini malah melukai kaum muslimin. Ya, ini juga termasuk ucapan, ya termasuk juga jalan tangan gitu ya, atau motor yang serobot gitu ya, itu semua termasuk itu hal-hal yang menjadikan kaum muslimin ini terluka atau kemudian merasa rugi, itu hendaklah kita hindari. Ya. Rasulullah SAW itu sangat lembut, ya, sangat penyayang. Maka sifat beliau itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang terakhir itu utamanya itu, ya. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang beriman, Rasulullah itu raufun rahimun. Ya, sangat penyayang, ya. Rauf itu, raufun itu adalah kasih sayang ibu dengan anaknya, itu rauf. Wah, itu tidak terkira itu. Kasih sayang ibu dengan anaknya nggak terkira. Mengalahkan dia sendiri, ya, ketika hamil, ketika melahirkan itu, ketika anaknya masih bayi itu mengalahkan dia sendiri, dia ngantuk anaknya bangun pipis segala macam, ya, makan juga didulukan anaknya, itu raufun. Raufun itu adalah kasih sayang ibu kepada anak, itu tidak terhingga. Maka sebagai sang surya menyinari dunia itu, kalau ada lagu untuk ibu pada anak itu kan, sebagai sang surya menyinari. Kasih sayang ibu kepada anaknya itu sedemikian hebat. Tapi Rasulullah SAW dengan orang beriman itu lebih lagi, lebih sayangnya Rasulullah kepada umatnya daripada sayangnya ibunda kepada anaknya. Rasulullah. Sayangnya bagaimana? Rasulullah ingin agar umatnya itu selamat semuanya. Selamat, hidupnya baik semuanya, dunia dan akhirat. Dan dibuktikan oleh contoh yang beliau berikan. Bagaimana beliau mendahulukan kaum muslimin, mendahulukan sahabatnya. Beliau lapar selama 2 hari 2 malam tidak makan. Tapi ketika melihat Abu Hurairah sedang kelaparan, padahal Abu Hurairah baru sehari semalam tidak makan, Rasulullah langsung tidak tahan. Tidak tahannya beliau bukan karena beliau lapar, tapi melihat sahabatnya yang lapar itu beliau tidak tahan. Langsung beliau carikan makanan. Padahal ketika beliau lapar, beliau ganjal itu perutnya dengan batu. Tapi melihat sahabatnya lapar, langsung beliau cari makanan. Dapat makanan, tidak beliau yang memakan, tapi dikasih sahabatnya dulu. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun menolak permintaan sahabatnya. Apapun permintaannya. Minta doa, didoakan. Minta nasihat, dinasehati. Jangan kayak kita itu. Ada yang minta nasihat, para bos, gak usah lah dinasehati. Padahal minta nasihat, nasehati. Minta doa, gak usah lah doakan. Minta doa, doakan. Mohon doanya, kita doakan. Itu kaum muslimin mengikuti Rasulullah. Dan minta uang, beliau juga berikan.
Sampai ada sahabat itu yang minta uang itu berkali-kali, minta beliau dikasih, minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi, sampai minta lagi habis, udah gak ada lagi nih. Tapi beliau rekomendasikan untuk minta sahabatnya yang mampu. Atau beliau bilang ke sahabat itu, nanti saya menggantinya. Jadi Rasulullah hutang untuk memberikan kepada sahabat yang minta tadi, ya, hutang kepada yang lain. Jadi beliau tidak pernah menolak permintaan apapun dari sahabatnya. Ya, kalau kita kadang yang minta itu udah minta, ya kita jalan ada yang minta itu, terus kita kasih temennya minta itu kadang-kadang udah kan dikasih temennya gitu, atau dia minta lagi, jangan gitu ya. Rasulullah tidak, minta berkali-kali, beliau kasih berkali sampai habis. Kenapa demikian? Karena beliau raufun rahimun kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, kita juga evaluasi bagi kita. Adakah kita kehadiran kita itu menjadi masalah? Ya, kehadiran kita menjadi masalah baik dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita. Hadirnya kita itu jadi masalah itu, jadi beban. Atau kepada tetangga-tetangga kita, ya. Adakah kita menjadi masalah? Kalau ada, mari kita perbaiki. Karena kaum muslimin itu tidak boleh menjadi masalah terhadap yang lainnya. Kalau menjadi masalah, menjadi problem, berarti tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Berarti apa kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi? Berarti cintanya kepada Nabi adalah cinta yang tidak sesungguhnya. Cinta sesungguhnya kepada Nabi itu bukan hanya banyak membaca sholawat, tetapi mempelajari kehidupan beliau, kemudian mempelajari hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau. Yang paling penting lagi adalah mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Itu adalah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai beliau? Beliau mencintai kita. Ya. Cinta beliau itu dunia akhirat, bagus sekali ya. Ya kalau diceritakan nanti di akhirat, ya semua pada minta pertolongan kepada nabi-nabinya, minta pertolongan pada Nabi Adam karena Nabi Adam adalah bapaknya seluruh manusia. Minta pertolongan kepada Nabi Adam tidak sanggup. Tak tolong kepada Nabi Ibrahim juga tidak sanggup. Tak tolong kepada Nabi Musa juga tidak sanggup. Nabi Isa juga tidak sanggup. Kepada Nabi Muhammad SAW, beliau langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kepada Allah, ya, karena melihat umatnya yang seperti payah sekali di Yaumul Mahsyar, itu payah sekali mereka. Beliau sujud sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ya, beliau tidak mau mengangkat kepalanya sebelum beliau diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itulah kasih sayang beliau, ya, dunia dan akhirat. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis sahih. Kesahihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa 'an Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir. Sahabat Nu'man putranya Bashir. Bashir juga sahabat Nabi. Nu'man sahabat Nabi. Nu'man ini lahir pada saat Rasulullah sudah hijrah, yaitu 14 bulan. Artinya bayi pertama dari kalangan kaum Ansor yang lahir ketika Rasul sudah hijrah adalah Nu'man bin Bashir. Ya. Bayi Rasulullah sudah hijrah, beliau baru lahir kan?
Maka ketika Rasulullah wafat, beliau belum umur 10 tahun. Ya. Sahabat Nu'man bin Bashir ini adalah ponakannya sahabat Abdullah bin Rawahah, ya, seorang sahabat yang pemberani, gagah berani, ya, yang terkenal dengan ikat kepala warna merah gitu ya ketika beliau berperang. Wah, kelihatan kalau ikat merah itu baret merah kalau sekarang adalah ya, itu sahabat Abdullah bin Rawahah, ya, tidak punya rasa takut, ya. Sahabat Nu'man bin Bashir meriwayatkan hadis sebanyak 114 hadis. Ya, bayangkan sebelum 10 tahun itu beliau sudah mengemas ya 100 lebih hadis. Menghafalkan 100 lebih hadis. Umur 9 tahun. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai sahabat Nu'man dan ayahnya Bashir. Qala, berkata sahabat Nu'man, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalul mu'minina, perumpamaan kaum yang beriman, fi tawaddihim. Tawaddihim aslinya tawadudihim. Ada dalnya 2, diidghamkan 1 sehingga ditasdidkan. Fitawadihim, perumpamaan kaum beriman di dalam rasa mereka saling mencintai, watarohumihim, dan saling menyayangi di antara mereka, wata'atufihim, dan saling empati di antara mereka, matalul jasadi, itu seumpama satu jasad, satu tubuh. Ini kembali Rasulullah memisalkannya banyak ya, supaya betul-betul memahami itu. Idashtaka minhu udwun, ketika salah satu anggota tubuh itu sakit, ya, sakit sampai mengeluh mengadu sakit begitu, tada'alahu sairul jasadi, maka seluruh tubuhnya itu akan respon, ikut merasakan sakit juga. Bisahri, dengan bergadang, ya, kalau sakitnya sangat sakit, misalkan sakit gigi gitu kan, ini nggak bisa tidur. Yang sakit gigi, matanya nggak bisa tidur, bahkan matanya menangis, mulutnya aduh, ya, tangannya megang, semua empati, semua itu tubuh. Wal humma, dan demam, akhirnya demam, gitu ya. Yaitu permisalan kaum muslimin dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh, ya. Kalau sakit kan tangannya ikut, kakinya juga ikut, ya, meregang gitu ya. Kenapa? Karena empati, ya. Bukan malah kemudian apa? Dibiarkan aja, kan tidak, pasti tidak itu. Sakit pasti dibantu itu oleh yang lainnya, ya. Selaras dengan yang tadi, satu bangunan yang saling menguatkan tadi sambil Rasulullah merancangkan tangannya seperti ini, ya. Nah, adakah kita seperti itu? Kembali, ini adalah nasihat untuk diri saya dan juga kaum muslimin, ya, semuanya. Ini Rasulullah sudah memberikan petunjuknya. Kalau belum, kita masih abai, kita masih cuek, kita masih apa ya, tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, tidak mencoba mengambil peran, ya, acuh tak acuh, biarkan saja, kalau perlu sudahlah itu. Apalagi kemudian mengambil permusuhan gara-gara beda pilihan politik, kemudian berantem kaum muslimin, ya begitu ya.
Nah, naudzubillah min dzalik. Berantem itu bagaimana berantem itu? Ya, berarti tidak sesuai mengikuti petunjuk Nabi. Kalau apalagi ini kakak beradik misalkan, satu pilih A, satu pilih B, kakak beradik ini, wah berantem, pisah mereka. Ya, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya kita bagaimanapun juga terhadap kaum muslimin kita lebih cinta siapa ini? Cinta Rasulullah atau tidak? Karena Rasulullah berikan petunjuknya seperti ini. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, kalau imannya benar, maka dia akan ada rasa mencintai, saling mencintai. Dengan cara apa saling mencintai? Ya, dengan cara saling bertegur sapa, saling mengucapkan salam ketika bertemu, saling mengunjungi ketika sakit dikunjungi, ketika susah minta bantuan apa dibantu, ya, saling beri hadiah. Sudahkah kita lakukan itu? Kalau belum, berarti kita apa? Ada permasalahan keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, banyak sekali Rasulullah berikan petunjuknya. Tidak beriman dengan iman yang sempurna kaum muslimin sehingga dia mencintai sesuatu yang dia cintai untuk saudaranya. Itu saling mencintai, saling menyayangi. Itu berarti seperti hubungan kerahiman. Kemudian wa ta'atufihim, saling berempati, saling menolong. Ta'atufihim itu saling memberikan pertolongan. Bukan malah membiarkan saja. Apalagi kemudian bermusuhan. Jadi kalau ada permusuhan kita, hati kita ada ghil, maka doa kita adalah Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ada ghil, ada sesuatu yang mengganjal bagi orang-orang beriman. Kalau ada, minta doa kepada Allah agar ganjalan itu dihilangkan. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesohihan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, anak turunan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah, serta kemudahan atas segala urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.